Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Ma'asyiral ikhwah, akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan, banyak karunia, sehingga di kesempatan malam hari ini kita masih dikumpulkan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari agama kita. Sekiranya pada kesempatan malam hari ini jadwal mengisi kajian adalah Al-Ustadz Luqman Jamal hafizahullah ta'ala, tapi karena berhalangan hadir, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan beberapa ucapan ulama berkaitan dengan agama kita. Di sebelumnya mohon maaf karena sampai maghrib pun, sampai habis maghrib tidak ada pemberitahuan. Kebetulan di sisi Syekh Bilal kemudian diminta untuk menggantikan. Jadi memang belum ada persiapan secara khusus untuk menyampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tapi kami akan bacakan sebagian faedah dari perkataan ulama rahimahullah ta'ala terkait dengan perkara agama kita. Di sana disebutkan oleh Harim bin Hayyan kepada Uwais Al-Qarani, dan sebagaimana kita ketahui Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in. Beliau rahimahullah ta'ala adalah seorang yang soleh, yang mustajab doanya itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga suatu ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu mencarinya untuk mengetahui diri beliau rahimahullah ta'ala dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harim bin Hayyan beliau berkata kepada Uwais Al-Qarani, ini bacaan yang kita ketahui adalah Al-Qarani, mungkin yang biasa didengar adalah Al-Qarni, tetapi dalam harokat yang dijelaskan oleh ulama bahasanya cara bacanya adalah Uwais Al-Qarani, yaitu dengan menfathah huruf ra. Harim bin Hayyan beliau mengatakan, berilah wasiat padaku. Lalu berkata Uwais Al-Qarani rahimahullah ta'ala, beliau wafat pada tahun 37. Beliau wafat pada tahun 37 Hijriah. Beliau mengatakan,
berbantalah dengan kematian, yaitu seorang hendaknya ketika dia hendak tidur, maka hendaklah dia menyiapkan dirinya, yaitu untuk menghadapi kematian, karena bisa jadi seorang meninggal dalam keadaan tidurnya. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya sedangkan dia dalam keadaan tidur. Dia tidur tidak bangun kembali. Itu beliau rahimahullah taala mengatakan itu berbantalah kematian, itu hendaknya seorang itu menghadapi kematian itu dengan menyiapkan bekalnya. Itu bila engkau hendak tidur, itu bahasanya kematian itu dia siap untuk menghadapinya. Kemudian dan jadikanlah ia di depan kedua matamu, dan jadikanlah kematian itu di hadapan kedua matamu. Dan bila engkau bangun malam, apabila engkau salat malam, bangun kemudian berwudu dan melakukan salat malam, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hatimu. Itu memperbaiki hatimu dan juga memperbaiki niatmu. Karena tidaklah engkau mengobati sesuatu yang lebih sulit atas dirimu, yaitu dari keduanya. Yaitu bahasanya memperbaiki hati dan memperbaiki niat, ini adalah perkara yang paling sulit pada diri seorang hamba. Oleh karenanya pesan yang ingin disampaikan di sini, ini wasiat di sini, yaitu bahasanya hendaknya seorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian, itu dengan mempersiapkan bekalnya. Karena setelah kematian terhadap kehidupan yang kekal abadi, apabila seorang yang mengetahui dirinya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki di sisa umurnya. Sehingga dia mati, dia meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Jadi pesan yang pertama, hendaknya seorang yang mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kematian. Kemudian hendaknya seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimatikan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan juga hendaknya seorang yang memiliki perhatian dalam memperbaiki hati. Seorang memiliki perhatian dalam memperbaiki niat. Karena dua hal ini adalah dua perkara yang sulit atas diri seorang hamba. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shafah. Jadi kisah ini atau nasihat ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shafah. Kemudian dalam kisah yang lain berkata Uqail bin Syahr, beliau berkata bahwasanya Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Umar itu anak siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu dan ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, itu ayah dan anak, ini sahabat kedua-duanya. Beliau wafat pada tahun 73. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau wafat pada tahun 74. Kalau Umar bin Khattab berapa beliau wafat? Pada tahun berapa Umar bin Khattab wafat? Pada tahun, siapa yang tahu? Pada tahun 23. Pada tahun 23. Jadi Rasulullah SAW wafat pada tahun berapa? 11. Abu Bakar wafat tahun 13. Kemudian antara Abu Bakar dan Umar berapa? 10.
ya tahun. Ini 23 tahun. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wafat pada tahun 73, ada yang mengatakan 74, ya. Tatkala itu beliau meminum air dingin. Lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhuma menangis. Lalu bertambahlah ya tangisannya. Kemudian dikatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, apakah yang membuatmu menangis? Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, aku ingat ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahila bainahum wa baina mashtahun. Wahila bainahum, dan diberi penghalang, dan diberi penghalang ya bainahum, yaitu antara mereka, yaitu orang-orang kafir yang mereka dimasukkan ke dalam neraka, wa baina ma yastahun, dan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi diberikan penghalang, ya tidak diberi, yaitu orang-orang kafir yang mereka berada di dalam neraka dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian beliau mengatakan, karena aku mengetahui bahwasannya penduduk neraka tidak menginginkan ya kecuali air yang dingin ya di saat mereka itu apa? Ya kehausan yang sangat menyakitkan. Ya dijelaskan bahwasanya apa? Ya minumannya apa? Ya dari air yang apa? Mendidih. Ya oleh karenanya penduduk neraka yang mereka dikekalkan dalam neraka, mereka menginginkan apa? Air yang dingin, yaitu untuk apa? Menghilangkan ya rasa panas yang sangat, itu rasa sakit yang sangat, kehausan yang sangat menyakitkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkan yaitu keadaan orang-orang kafir, yaitu an afidu alaina minal ma, itu tuangkanlah, mereka minta ya kepada orang beriman, tuangkanlah sedikit ya sedikit air kepada kami. Ya tuangkanlah sedikit, an afidu alaina minal ma, min itu menunjukkan apa? Ya min tabaid, yaitu sebagian dari air, au mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan rezeki pada kalian. Tetapi apa? Dikatakan apa? Wahila bainahum wa baina ma yastahun. Itu apa? Dihalangi, ya diberi penghalang antara mereka, yaitu orang-orang kafir, dengan apa yang mereka inginkan. Ya wahila bainahum wa baina ma yastahun, dalam surat Saba ya ayat 54. Ya kemudian an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah dalam surat ya Al-A'raf ya pada ayat 50. Ini disebutkan ya oleh Imam Suyuti ya dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur. Ya beliau wafat pada tahun 911. Ya ini menunjukkan ya nasihat pada kita sekalian, ya jangan sampai ya kita meninggal dalam keadaan kafir, ya dalam keadaan ya mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ini adalah ya peringatan bagi orang-orang yang mereka ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang masih di dalam ya kekafiran. Kemudian disebutkan oleh Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair beliau wafat pada tahun 99 Hijriah. Rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ini mengingatkan kepada kita sekalian, barang siapa yang melayat, barang siapa yang bertakziah, ya, ini melayat pada suatu jenazah, maka ya janganlah dia melayat hanya saja ya ingin apa dilihat oleh keluarga jenazah. Maka ya kadang orang apa merasa malu apabila tidak ya datang untuk takziah ya supaya dilihat dari apa keluarga mayit atau keluarga jenazah. Ya maka hal yang semacam itu ya janganlah dilakukan. Ya apabila ya seorang hanya ya ingin dalam dia melayat atau bertakziah ya supaya tujuannya adalah dilihat ya oleh keluarga mayit, ya maka janganlah dia ya melakukannya. Karena kita ketahui ya di dalam melayat ya di dalam takziah terdapat
di dalamnya tujuan yang lebih utama dari itu. Ya, tujuan yang lebih utama ya dari ya bahwasanya seorang itu ingin memberikan hiburan, mengucapkan bela sungkawa ya dan mengucapkan takziah ya dan semisalnya, tetapi ya di sana ya mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya kematian ya cepat atau lambat ya akan mendatangi kita sekalian. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal mereka, maka tidak bisa ya mereka akhirkan. Mereka ingin akhirkan ya tidak bisa. Begitu pula mereka juga tidak bisa mengedepankan, mendahulukan. Ya, maka ini mengingatkan kepada kita sekalian ya bahwasanya kematian cepat atau lambat akan mendatangi pada kita sekalian ya, dan juga apabila seorang menyalatkan atau mensolatkan jenazah ya maka baginya pahala yang besar, yaitu seperti ya gunung Uhud ya, yaitu Qirat. Kemudian apabila dia mengantar jenazah kemudian hingga selesai dalam penguburannya, maka baginya 2 Qirat ya, mendapatkan pahala yang besar. Hanya saja ya kita walaupun di sini ya banyak ya jenazah, akan tapi kadang ya kita tidak menyaksikan atau jarang menyaksikan jenazah. Ya, dahulu kami ketika di masjid ya, ketika di pondok ya di Yaman, hampir setiap hari kita bisa menyaksikan jenazah, bisa menyolatkan jenazah, bisa mengantarkan jenazah, bisa ya hingga selesai dalam penguburan. Tapi ya di kita walaupun kita ya masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, tetapi dalam menyaksikan jenazah kita sangat kurang ya, sehingga terkadang hati kita ini ya terasa keras ya, karena kita jarang mengingat kematian ya, jarang ya hati kita ini ya diingatkan dengan kematian, yang kadang ya hati kita itu menjadi keras disebabkan ya kita lupa atau kita lalai dari ya mengingat kematian ya. Karena apabila di suatu masjid yang situ digunakan untuk menyolatkan ya orang pada setiap harinya, setiap waktu sholat, atau seperti yang antum lihat masalan ya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, hampir setiap waktu sholat ada jenazah yang disolatkan ya, maka hal seperti ini bisa melunakkan kita ya dari kekerasan hati ya, karena mengingat kematian ya itu akan menambah semangat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita ya, mengambil bekal untuk menghadapinya. Kemudian ya kisah ini ya atau kalam ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi ya dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Kemudian nasihat bagi kita sekalian dari apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi ya saya pribadi mohon maaf, jadi yang kita sampaikan ada materi ini, ada materi yang lainnya ya, karena memang ya mendesak dan kita ya tidak ada persiapan sebelumnya sama sekali ya, kita sampaikan dari apa yang kita ya bisa. Kemudian ya di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau yang memberikan nasihat kepada kita, yaitu nasihat beliau rahimahullah ta'ala, apabila engkau melihat saudaramu, ini terkait dengan adab ya berteman ya, adab bersahabat. Apabila engkau melihat saudaramu, kemudian saudaramu ini ya mereka sangat perhatian ya pada kebaikanmu, jadi memiliki perhatian ya, menunjukkan ya kebaikan ya, kemudian ya menginginkan kebaikan pada dirimu ya, dan mereka membantumu di atas kebaikan ya. Apabila engkau mendapati saudaramu itu membantumu dalam kebaikan ya, yaitu apabila engkau lupa dia mengingatkan. Apabila engkau mendapatkan ya saudara, apabila engkau lupa kemudian engkau diingatkan. Apabila engkau tidak tahu ya engkau diajari ya. Apabila engkau tidak tahu maka saudaramu ini mengajarimu. Maka apabila engkau mendapati ya saudara yang seperti ini, maka pegangilah mereka dengan dengan erat. Pegangilah mereka dengan erat.
dan gigitlah dengan gigi geraham. Ya, jadi pegangilah saudara yang seperti ini ya dengan erat. Ya, karena mencari teman, mencari sahabat itu adalah susah. Tetapi lepas dalam persahabatan itu cepat dan mudah. Ya, ini biasanya ya. Jadi apabila mendapati saudara yang baik, maka pegangilah dengan erat ya, dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan sebaliknya, apabila engkau melihat pada saudaramu, ya, apabila saudaramu yaitu adalah orang yang tidak memiliki perhatian dalam hakmu, yaitu dalam hak ketika seorang itu bersahabat, ya, dan juga tidak memperhatikan ya apakah engkau akan binasa ataukah engkau akan selamat, ya, bahkan malah saudaramu ini menginginkan bahwasanya engkau itu ya, supaya binasa, ya, supaya merugi, ya, maka waspadalah ya dari teman yang ya semisal ini, ya, maka waspadalah darinya, karena sungguhnya dia ya adalah racun yang membunuh. Ini apabila teman yang ya tidak mengetahui adab-adab dalam berteman, ya, kemudian menginginkan dari diri kita yaitu kebinasaan, ya, tidak memperhatikan ya bagaimana ya tentang hak kita, ya, maka ya waspadalah, maka menjauhlah darinya, ya, menjauhlah darinya, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh beliau yaitu Syekh Ibnu Utsaimin, kita berlindung kepada Allah. Maka janganlah engkau dekati mereka, yaitu saudara-saudara atau teman-teman yang tidak ya menginginkan kebaikan pada diri kita, tidak menunjuki kita, ya, tidak mengajari kita, ya, maka jauhilah mereka, ya, sebagaimana engkau ya lari ya dari seekor singa, yaitu larilah engkau dari mereka sebagaimana engkau ya lari dari singa. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin, itu Syarah ya Riyadhus Shalihin. Jadi beliau rahimahullah taala ya memiliki kitab ya mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Dan Ibnu Utsaimin meninggal pada tahun berapa? (1421) ya, 1421. Ini Syekh Ibnu Utsaimin ya meninggal pada tahun 1421 ya. Kemudian hendaknya kita memperbaiki ya dari sisa umur diri kita, sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Asim Al-Antaki. Jadi Ahmad bin Asim Al-Antaki ini ya adalah seorang imam, dan beliau adalah seorang qudwah, yaitu seorang teladan. Kemudian beliau adalah seorang wa'id, yaitu pemberi nasihat. Kemudian juga ya pemberi nasihat di Dimash. Di Dimash sekarang di mana? Di mana Dimash? Di Suriah, ya, di Damaskus. Ya, di Damaskus Suriah. Ya, dan beliau adalah seorang zahid, yaitu seorang yang zuhud. Ya, disebutkan oleh Imam Dhahabi ya dalam Syiar A'lamin Nubala. Di Syiar A'lamin Nubala ya, kitab syiar itu adalah sirah. Ya, syiar itu adalah sirah ya A'lamin Nubala, yaitu dari tokoh-tokoh ya, syiar tokoh-tokoh perjalanan hidup ya para tokoh-tokoh yang mulia, para tokoh-tokoh yang utama yang memiliki kepandaian, memiliki ilmu agama. Jadi Ahmad bin Asim Al-Antaki ini beliau wafat pada tahun 239. Beliau rahimahullah taala berkata, "Perbaikilah umurmu yang masih tersisa. Semoga Allah taala mengampuni yang telah lalu." Ini kalamnya ringkas. Ya, kalamnya ringkas, ya, akan tapi memberikan ya faedah yang tinggi, ya, faedah yang mulia, yaitu perbaikilah dari sisa umur kita. Ya, karena umur kita tidak tahu ya apakah kita habis kajian kemudian ya masih diberikan umur ya, ataukah ya kita ya masih atau ternyata telah meninggal. Maka di sini nasihat bagi kita sekalian, yaitu perbaikilah umurmu yang masih tersisa.
semoga Allah Ta'ala mengampuni yang telah lalu. Ini disebutkan ya dalam Syiar A'lamin Nubala. Kemudian nasihat dalam bersahabat, nasihat dalam berteman. Jadi apabila ya seorang teman bertemu dengan temannya yang lain, ya maka ini akan menghilangkan kedengkian. Jadi apabila seorang itu ketemu dengan ya sahabatnya, maka ya akan apa? Akan menghilangkan darinya apa? Ya kedengkian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm ya Al-Andalusi, ya dari mana Andalus? Dari Spanyol, ya padahal ini dari imam dari mana? Dari Spanyol, ya dahulu ketika apa? Islam jaya, yaitu Islam hingga Andalus, yaitu hingga Spanyol, ya seperti Qurtubi, ya Cordoba, ya Imam Qurtubi, baik itu apa? Ya Imam Qurtubi, ya pensarah Sahih Muslim, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, dan juga apa? Al-Qurtubi yang memiliki sarah Jami' li Ahkamil Quran, yaitu yang ya memiliki tafsir Al-Quran, ya Imam Qurtubi, ya itu dari negeri Spanyol, ya dilahirkan di Spanyol, ya akan tapi ya sekarang dikuasai kembali oleh ya orang-orang kufar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya ya kepada kaum muslimin. Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau meninggal pada tahun 456. Ya, beliau rahimahullah taala berkata, pertemuan yaitu perjumpaan akan menghilangkan kedengkian dan kebencian. Maka seakan-akan pandangan mata ke mata itu akan memperbaiki hati. Ya, ya kira-kira cocok enggak ya dengan keadaan kita? Ya kadang ya seorang yang berteman ya tidak saling ketemu, ya kemudian apa? Akhirnya timbul tanafur, ya saling apa? Menjauh, ya saling ya tadabur, itu apa? Saling membelakangi. Maka dengan adanya pertemuan, perjumpaan ya di antara kawan, di antara teman, maka akan menghilangkan kedengkian dan juga akan menghilangkan kebencian. Ya, maka seakan-akan pandangan mata ke mata itu seorang memandang saudaranya ya kepada apa? Saudaranya yang lain, ini akan memperbaiki apa? Hati. Yang sebelumnya apa? Ya, dongkol atau sebelumnya apa? Ada suatu, tetapi ketika bertemu ternyata apa? Ya akan apa? Timbul apa? Ya timbul suatu yang ya akan mendatangkan kecintaan, ya hilang kedengkian, ya hilang ya perasaan dongkol dan yang semisalnya. Ya ini beliau ya sebutkan dalam kitabnya ya Al-Akhlaq Wasyar. Ini Ibnu Hazm rahimahullah taala ya adalah salah seorang ulama kibar ya yang dikenal dengan apa? Mazhab Zahiriyah. Ya apabila dalam hal fikih ya beliau apa? Ya memiliki mazhab yang disebut dengan apa? Mazhab Zahiriyah. Tapi beliau memiliki kitab yang lainnya. Ya dalam kitab Al-Akhlaq Wasyar itu menunjukkan apa? Akhlak ya dan juga wasiar yaitu sirah ya perjalanan hidup ya para ulama. Maka ini ya semoga memberikan ya nasihat pada kita sekalian. Mungkin azan dulu.
Kita lanjutkan. Di antara faedah yang kita ingin sampaikan yaitu tentang berinfaklah dari harta yang kau cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini lan tanalul bir, kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga atau sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dalam surat Ali Imran ya, ayat 92. Kemudian Imam ahli tafsir Ats-Tsa'labi, ya, pernah dengar Imam Ats-Tsa'labi? Ya, beliau ya adalah seorang ahli tafsir. Beliau meninggal pada tahun 427, ya, meninggal pada tahun 427. Rahimahullah taala, beliau berkata, Atha, ya, rahimahullah taala, yang menyebutkan atau menukilkan ya kalam dari Atha, ya, beliau Atha berkata, kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan agama. Yaitu apa? Kalian tidak akan mendapatkan kemuliaan agama dan juga kalian tidak akan mendapatkan ketakwaan hingga kalian bersedekah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan ya seorang itu apa? Bakhil terhadap hartanya. Jadi apa? Seorang itu apa? Ya, tidak akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan ya dalam beragama dan juga dalam ketakwaan hingga kalian bersedekah. Ya, bahwasanya apa? Seorang itu bersedekah atau kalian bersedekah dalam keadaan sehat dan dalam keadaan apa? Seorang itu apa? Sangat ya berharap bahwasanya apa? Hartanya itu tidak keluar. Itu dalam keadaan bakhil. Yaitu kalian mengharapkan tetap hidup. Kalian mengharapkan tetap hidup ya dan juga apa? Takut miskin. Maka ketika seperti ini dia mengeluarkan hartanya
ya maka dia akan mendapatkan kemuliaan agama, ya, dan akan mendapatkan ketakwaan. Dia akan mendapatkan ketakwaan. Ya, ini disebutkan ya dalam kitab beliau Al-Kasyf wal Bayan, ya, an tafsir Al-Qur'an. Ya, beliau meninggal pada tahun 427. Ya, ini salah seorang ya ahli tafsir. Ya, salah seorang ahli tafsir. Jadi ahli tafsir itu sudah apa? Ya, sejak dulu apa? Ya, mereka mengumpulkan ya perkataan ulama ya tentang apa? Tafsir ayat. Ya, tentang tafsir ayat. Kemudian terkait dengan faedah hendaknya ya seorang itu apa? Bisa meraih pahala dari musibah. Bahwasanya seorang itu apa? Ya, bisa meraih pahala dari musibah. Jadi nanti apabila ya sebagian antum ya menginginkan ya tulisan Arabnya, ya insyaallah kita akan sampaikan, karena saya kumpulkan ya dalam terjemahan. Apabila nanti ada yang meminta bahasa Arabnya, ya insyaallah ya kami akan berikan ini dari ya teks bahasa Arabnya, ya masih ya dalam bahasa Arabnya. Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Siapa Ibnu Mubarak? Siapa nama Ibnu Mubarak? Abdullah. Ya, Abdullah bin Mubarak, beliau wafat pada tahun 181. Ya, wafat pada tahun 181. Beliau rahimahullah taala berkata, sesungguhnya musibah itu satu. Jadi sesungguhnya musibah itu satu. Kemudian beliau katakan, apabila yang tertimpa musibah tidak bersabar, maka musibahnya menjadi dua. Jadi sungguhnya musibah itu satu. Kemudian apa? Apabila orang yang tertimpa musibah ini apa? Tidak bersabar, maka musibahnya menjadi dua. Kenapa bisa begitu? Karena musibah yang pertama ya adalah musibah itu sendiri, yaitu musibah yang menimpanya. Dan musibah yang kedua, yaitu yang baru, itu apa? Hilangnya pahala. Ya, hilangnya pahala. Kenapa? Seorang itu apa? Tidak bersabar. Ya, sehingga apa? Luput darinya pahala. Ya, luput darinya apa? Pahala. Dan luput pahala ini apa? Lebih besar dari musibah itu sendiri. Jadi hilangnya pahala ya karena seorang itu tidak sabar, karena seorang itu menggerutu, ya, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya ini akan menjadikan ya padanya musibah baru. Itu apa? Luput darinya pahala. Dan luputnya pahala itu apa? Lebih besar daripada ya musibah yang menimpanya. Ini disebutkan ya dalam kitab Al-Mustatraf, ya, karya Muhammad bin Ahmad Al-Abshihi. Beliau meninggal ya pada tahun 852. Ya, pada tahun 852 ya juga meninggal juga ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu pensarah kitab Fathul Bari, ya, yaitu pemilik kitab Fathul Bari, yaitu sarah Sahih Bukhari. Jadi antum ingat-ingat ya, Sahih Bukhari ada sarah yang terkenal adalah apa? Fathul Bari. Kemudian Sahih Muslim, sarah yang terkenal adalah sarah Imam Nawawi. Ya, diingat-ingat ya, yang sering diambilkan ya kalau apa? Sahih Bukhari itu ya sering diambilkan ya sarah atau penjelasannya dari ya Fathul Bari, ya kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Sahih Muslim ya banyak diambilkan dari ya sarahnya Imam Nawawi. Ya, dua kitab ya sahih setelah apa? Dua kitab sahih setelah Al-Qur'an, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, maka ini bagi orang yang apa? Berusaha ingin apa? Ya, menolak. Itu seperti orang-orang apa? Ya, orang-orang Syiah, ya, mereka apa? Ya, tidak mau menerima apa? Ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, tidak menerima Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kita ya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ya ashahul kutub ya ba'da kitabillah, yaitu kitab yang paling sahih setelah apa? Kitabillah, yaitu Al-Qur'an, itu adalah Sahih Bukhari dan juga ya Sahih Muslim. Ya, ini hendaknya
ya dipahami ya bahasanya apa? Ya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah ya kitab hadis. Ya apabila mereka menolak Sahih Bukhari dan Sahih Muslim maka akan menolak apa? Sumber agama. Ya akan menolak sumber agama karena ini adalah ya dari hadis-hadis Rasulullah SAW dikumpulkan di dalamnya apa? Hadis Rasulullah SAW ya yang sahih. Kemudian yaitu akhlak baik ya terdapat dalam satu kata. Akhlak baik ya itu terdapat dalam ya satu kata. Dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ya. Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa yang tahu Ibnu Rajab Al-Hambali? Yang hafal Arba'in Nawawi yang jumlahnya 50, itu yang menyusun siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ada yang hafal Arba'in Nawawi 50? Antum ya? Jazakallahu khair. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali ya, ini beliau meninggal pada tahun 795. Beliau meninggal ya pada tahun 795. Beliau yang memujai sarah ya terhadap ya Arba'in An-Nawawi, yaitu karya apa? Imam Nawawi. Ya, karya Imam Nawawi dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam ya beliau menukilkan ya perkataan Ibnu Mubarak. Dari Abdullah bin Mubarak yang meninggal pada tahun 181 dikatakan kepada Ibnu Mubarak rahimahullah taala ya, kumpulkanlah. Jadi ada yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak ya, kumpulkanlah kepada kami akhlak baik dalam satu kata. Ya, kumpulkanlah kepada kami akhlak baik dalam satu kata. Kira-kira apa? Siapa yang memiliki firasat? Apa? Memiliki firasat? Hah? Dalam sabar. Yang lain? Hah? At-taqwa. Yang lain? Hah? Apa? Al-Quran. Ya, beliau, ini pendapatnya beliau, yaitu apa? Beliau rahimahullah ta'ala menjawab, tinggalkanlah marah. Ya, tinggalkanlah marah. Ya, ini seorang bisa mengambil faedah ya dari apa? Meninggalkan marah. Ya, akan apa? Ini ya akan menghilangkan ya mecah piring atau apa? Ya, meninggalkan apa? Dan yang semisalnya apabila ini di dalam rumah. Ya, apabila di luar rumah mungkin berantem di antara ya teman. Ya, ini kadang apa? Ya, di pondok apa? Hanya masalah sepele. Ya, kemudian apa? Jadi pertengkaran, saling pukul. Ya, karena apa? Ya, syaitan telah apa? Menguasai mereka. Yaitu apa? Gampang marah, disulut sedikit saja. Ya, sifat pemuda apa? Mudah tersulut. Ya, maka hendaknya ini diwaspadai. Ya, bagi para pemuda. Ya, jangan ya gampang marah, mudah marah. Begitu pula yang di rumah. Ya, sebagai seorang ayah jangan ya mudah marah. Ya, bentar-bentar apa? Lempar ya piring dan gelas ya dan yang semisalnya. Ini adalah ya kumpulkanlah ya akhlak yang baik ya dalam satu kata. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan yaitu dalam meninggalkan marah. Ya, dalam meninggalkan marah. Kemudian ya nasihat bagi kita sekalian, yaitu hendaknya ya kita sekalian yang memiliki andil, yang memiliki peran ya dalam menyebarkan ilmu, ya menyebarkan ilmu dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Hendaknya kita berusaha ya dengan kemampuan kita untuk menyebarkan ilmu agama, ya karena sekarang dimudahkan, ya ilmu ini sudah dimudahkan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Baz, Syekh bin Baz ya rahimahullah taala. Pada tahun berapa Syekh bin Baz meninggal? 1420. Jadi Syekh bin Baz lebih dulu, yaitu 1420. Berarti berapa? 25 tahun ya sebelum tahun kita ini kan? Ya, sekarang 1445. Kalau 1420 berarti
ya 25 tahun yang lalu. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau ya adalah seorang yang buta. Akan tapi ya hatinya tidak buta. Ya, bukan ya kebanyakan dari manusia apa? Ya, matanya melihat tetapi apa? Hatinya buta. Ya, hatinya buta, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau hampir ya dikenal bahwasanya rumahnya itu tidak pernah apa? Berhenti dalam ya memasak karena saking banyaknya tamu. Ya, walaupun beliau ya seorang yang buta, tapi beliau seorang mufti. Ya, ahli fatwa, itu memberikan fatwa karena saking banyaknya orang yang datang ya mendatangi beliau, kemudian apa? Menyampaikan masalahnya, pertanyaannya, kemudian beliau rahimahullah taala menjawab. Jadi apa? Ya, dapurnya enggak pernah apa? Ini, ya enggak pernah apa? Mati. Ya, karena apa? Memberikan jamuan ya, walaupun minum dan yang semisalnya. Maka di sini apa? Disebutkan ya tentang beliau ya bahasanya apa? Beliau ya dikenal dengan apa? Seorang yang ya dermawan, yaitu apa? Memberikan ya fatwa dan juga apa? Yang memberikan jamuan pada orang yang datang kepadanya. Begitu pula dahulu orang Arab ya dikenal. Jadi orang Arab itu dikenal apabila majelisnya itu dekat dengan rumahnya. Ya, maka apa? Mereka dikenal bahasanya mereka itu apa? Ya, seorang yang pemurah. Ya, tetapi kalau majelis rumahnya ya di tempat yang lain, maksudnya majelisnya apa? Untuk menjamu tamu. Jadi mereka orang Arab itu apa? Memiliki majelis. Jadi untuk menjamu tamu, apabila kedatangan tamu mereka punya majelis yang lain. Apabila majelis rumahnya ini jauh dari rumahnya, ya maka ini menunjukkan bahasanya dia memiliki sifat apa? Kikir dan bakhil. Ya, tetapi apabila majelisnya itu berada dekat rumahnya, maka ini ya perumpamaan bagi mereka bahasanya mereka itu dikenal dengan apa? Sifat pemurah ya dan dermawan. Karena ya apabila punya kambing kemudian apa? Disembelihkan, punya ayam ya disembelihkan dan yang semisalnya. Ya, ini perumpamaan. Jadi orang Arab ya dahulu ya dikenal dan sekarang pun dikenal mereka. Di sebagian ya wilayah belum dikatakan menjamu kalau belum apa? Menyembelih kambing, ya, belum dikatakan menjamu. Ini misalnya pagi hari ya apa namanya? Subuhnya. Ya, makan paginya, futurnya apa? Dengan apa? Itu dengan kibdah, yaitu dengan hati apa namanya? Hati kambing dan yang ya semisalnya. Ini menunjukkan apa? Kemurahan mereka dalam menjamu. Ya, ini dikatakan ya di sini oleh beliau yang Syekh bin Baz ya rahimahullah taala ya selayaknya bagi orang yang memiliki ilmu agama yaitu untuk ikut ya berperan serta ya dalam penyebaran ilmu melalui sarana informasi. Apalagi sekarang apa? Ya dimudahkan dengan adanya ya internet. Ya terkadang internet itu karena salah penggunaan sehingga apa? Jauh dari tuntunan agama. Ya karena orang salah dalam menggunakan ya dari kemajuan informasi. Akan tapi seorang yang dia mengetahui ya ilmu agama dalam masalah itu, maka dia akan menggunakan juga ya dalam perkara-perkara yang mendatangkan apa? Kemanfaatan ya seperti seorang itu dalam ya menyebarkan ilmu agama ya dikarenakan ya faedah itu ya apabila disampaikan ya kepada siapa yang Allah ya kehendaki maka bisa sampai kemana ya sampai di tempat yang jauh ya walaupun yang nulis di sini tetapi yang membaca ternyata sampai ya Saudi sampai ya mana ya sampai Amerika, sampai Jepang, sampai Cina, sampai ya apa? Sampai Singapura dan yang semisalnya. Walaupun yang menulis di ya di Indonesia misalnya. Ini adalah ya permisalan ya bahasanya dengan ya adanya kemajuan informasi ini ya berusaha ya seorang itu apa? Memanfaatkan ya dengan ya menyebarkan ilmu agama ya dalam menyebarkan ya ilmu agama. Insyaallah kita cukupkan di sini ya. Sekiranya ini adalah untuk ya mengisi kekosongan ya pada kesempatan malam ini ya kurang lebihnya ya mohon maaf ya kurang lebihnya mohon maaf ya karena ya mendadak sekali sehingga ya kami ya menyampaikan dari apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita sekalian ya walaupun ya ini adalah
yang bisa kami berikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.